Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Telah kita uraikan bahwa orang-orang yang senantiasa mendekat kepada Allah, terkhusus melalui majlis ilmu, terkhusus yang berlangsung di masjid, Allah tawarkan banyak kemuliaan melalui lisan Nabi SAW disampaikan dengan kalimat rahmat. Tadi telah kita bahas, rahmat itu setidaknya memiliki 3 arti. 1, bisa berarti ampunan dari dosa. Yang kedua, bisa berarti solusi dari persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami. Dan yang ketiga, bisa berarti pengabulan Allah atas kebutuhan dunia ataupun harapan-harapan akhirat. Bisa diartikan kebahagiaan dunia ataupun akhirat. Sifat pemberian dunia disebut dengan Rahman, sifat pemberian akhirat disebut dengan Rahim. Pemberiannya ketika diberikan disebut dengan rahmah. Maka dari itu, secara singkat kami ingin tegaskan, ketika Anda tiba di majlis ilmu berlangsung khususnya di masjid, Anda ucapkan kalimat Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Saya berikan rahasia pada Anda malam ini. Lihat baik-baik. Kalau dibandingkan dengan yang ini jelas mana? Yang pertama. Bismillah. Perhatikan baik-baik ya. Kalau Anda masuk masjid lewat berapa pintu? Lihat, 1 pintu atau banyak pintu? Yang 1 pintu angkat tangan. Yang banyak pintu? Yang tidak lewat pintu. Lewat mana itu? Tiba-tiba ada di dalam saja. Baik, lihat baik-baik ya. 1 pintu disebut dengan bab namanya. Bab. Banyak pintu jamaknya abwab. Dijamakkan. Abwab. 1 pintu disebut dengan bab, banyak pintu disebut dengan abwab. Pertanyaan saya ulang sekali lagi, Anda saat masuk ke dalam masjid lewat 1 pintu atau banyak pintu? Banyak pintu. Jadi udah masuk sana, keluar lagi. Masuk sana, keluar lagi. Sana, keluar lagi. Mustahil. Anda pasti akan masuk lewat 1 pintu. Keluar pun lewat 1 pintu. Yang menarik, lihat baik-baik. 1 pintu disebut bab ketika Anda masuk 1 pintu. Tapi ketika Anda masuk ini lewat 1 pintu, Anda memohon kepada Allah banyak pintu. Apa yang Anda mohonkan? Pintu-pintu rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika menyebutkan kalimat rahmat, kenapa kalimatnya menggunakan banyak pintu? Lihat, abwab banyak artinya jama'. Jama' artinya banyak. Karena dalam Al-Quran kata rahmat itu setidaknya mengandung bentuk jama'. 3 arti tadi. 3 itu banyak. Bisa ampunan dari dosa, bisa solusi dari masalah, atau bisa harapan-harapan kesuksesan dunia atau akhirat Anda. Diseakan-akan ketika Anda masuk masjid, Anda katakan, Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmat-Mu. Anda balik ditanya, mau pintu yang mana? Kamu punya dosa, ingin saya ampuni. Kamu punya masalah, ingin saya selesaikan. Atau kamu punya keinginan dunia yang ingin saya kabulkan. Masuk, sholat, minta, saya berikan. Makanya orang-orang yang kemudian mengerjakan sholat dan dia minta kepada Allah, minimal dia bahagia.
Karena apa yang dia miliki dari apa yang ia mohonkan kepada Allah, dikabulkan oleh Allah dengan pemberian rahmatnya. Karena itulah kalimat salat bersanding dengan kalimat kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau Anda selesai salat tidak mendapatkan rahmat Allah, bukan Allah nggak berikan rahmatnya, mungkin Anda nggak minta. Itu masalahnya. Nah, karena itulah silahkan cek. Setiap ada Nabi bahkan, Rasul bahkan, punya persoalan dalam kehidupannya, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma lewat salat atau berdoa biasa. Perhatikan, masjid pertama yang dibangunkan kemudian ada Ka'bah di sekitarnya, Al-Masjidil Haram. Ada Ka'bahnya. Yang bangun Ka'bah siapa? Saya ulang, yang bangun Ka'bah siapa? Baik, tolong dengarkan baik-baik ya. Ini kedatangan pertama kali saya ke Metro. Kita buat kesepakatan. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Gampang. Ya, ingat baik-baik, waktu kita terbatas. Malaikat ditanya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allahu a'lam. Quran surah 2 ayat 30. Sahabat ditanya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Antum malaikat bukan, sahabat bukan. Ditanya, tahu semua. Alhamdulillah. Siapa yang membangun Ka'bah? Allahu a'lam. Baik, kita lihat. Ka'bah bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bukan. Ka'bah itu bahkan sejak manusia pertama turun itu sudah ada. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Bahkan dimulai dari 95-nya. Lihat baik-baik. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bahasa Qurannya dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Bait. Jadi sejak Nabi Adam turun ke muka bumi, turun, di Ka'bah sudah ada. Cuma nanti di masa Nabi Nuh alaihi salam, terjadi banjir besar, ini atasnya tersapu oleh banjir. Hilang. Tersisa pondasinya. Dari zaman Nabi Nuh ke zaman Nabi Adam, ada 5 sampai 6 generasi. Setiap generasi bisa 1000 sampai 2000 tahun. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Tersapu ini tersisa pondasi. Dalam bahasa Arab pondasi kalau satu disebut dengan qaidah. Kalau lebih daripada 2 disebut dengan qawaid. Qawaid. Ka'bahnya disebut dengan bait, pondasinya kalau satu kaidah, kalau banyak qawaid. Ka'bah ada berapa sisi? 4. Berarti ada berapa pondasi? 4 pondasi. Kaidah atau qawaid? Qawaid. Di masa Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang sempat tersapu atasnya di masa Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Ibrahim ke zaman Nabi Nuh alaihissalam ada 6 sampai 7 generasi. Ibrahim alaihissalam bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Meninggikan bahasa Arabnya rafa'a, akan ditinggikan yarfa'u, yarfa'u. Ka'bahnya bait, pondasinya qawaid, meninggikan yarfa'u. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Lihat baik-baik. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Dan ingatlah, pelajarilah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang hancur atasnya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaid minal bait. Lihat teman-teman, apa yang mau saya sampaikan? Begitu Ka'bah ini ditinggikan kembali, jadi bangunan, jadi tempat ibadah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Ternyata berdoa. Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, beribadah di dalamnya, berdoa kepada Allah. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, gelarnya Abul Anbiya, Khalilullah, berdoa di samping Ka'bah. Dan tradisi berdoa ini dilestarikan sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi datang ke masjid, menunaikan salat, selesai salatnya, berzikir kepada Allah. Di antara makna zikirnya, hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925. Nabi pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Zakaria berdoa, Nabi Adam berdoa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Anda nabi bukan, rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, abul anbiya bukan, tetangga nabi bukan, kerabat nabi bukan. Anda datang ke masjid, Anda tidak berdoa. Sehat. Hei. Karena itu manfaatkan ketika sampai minta rahmatnya. Itu dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad 30 generasi. Setiap generasi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad saja itu 600 tahun. Dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad 2000 tahun. Itu semua berdoa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Naghur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Antum bisa bayangkan 30 generasi semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan dengan materi kita? Ini poinnya. Berita kurang menyenangkannya, ada orang yang ketika berdoa kepada Allah, bukan Allah tidak mengabulkan. Karena hukum doa itu dalam Al-Quran, begitu disampaikan, Allah pasti kabulkan. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Muhammad, jika hamba-Ku bertanya padamu mencari-cari aku. Masya Allah. Saya mau tanya sebentar. Kalau ada orang mencari Allah, kira-kira motifnya apa? Butuh. Butuh. Silahkan, kalau sedang butuh kan rajin ibadahnya. Kemarin gajian, naik, lupa. Begitu tertunda 3 bulan, mulai tahajud. Baca Quran, puasa, belum juga dikabulkan. Minta lagi, ya Allah, saya sudah tahajud, ya Allah. Sudah puasa, sudah baca Quran, kenapa belum dikabulkan juga? Tahajud baru 1 rakaat. Masya Allah. Baca Quran 1 ayat, puasa setengah hari udah buka. Minta dikabulkan. Lihat teman-teman. Setiap orang mendekat kepada Allah pasti punya permohonan. Lihat jawaban Quran. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujib kalimatnya mudhari'. Mudhari' itu progresif terus. Kalau dalam bahasa Inggris present, continuous, future. Present sekarang, continuous terus, future di masa depan. Jadi sifat doa itu, kalau Anda minta sekarang akan dikabulkan. Minta nanti akan dikabulkan. Minta di masa depan akan dikabulkan. Dengan cara Allah yang terbaik yang dikabulkan menurut maslahat untuk Anda. Jadi sifat doa itu kalau diberikan pasti dikabulkan. Entah sekarang, besok atau nanti saat kita siap menerimanya. Yang jadi masalah, ada orang minta yang lain dikabulkan, dia tidak. Ini masalahnya. Dan ternyata bukan Allah nggak ngabulkan, bukan. Ketika Allah akan berikan, tidak tembus pada dirinya. Nih lihat. Ini apa? Jangan katakan wallahu alam. Gelas ya. Baik. Di atasnya ada apa? Tutup. Saya buka tutupnya. Perhatikan baik-baik. Ini apa? Spidol. Kalau saya masukkan ke dalam gelas, bisa? Masuk? Masuk. Lihat baik-baik. Sekarang saya tutup dengan ini. Masih bisa masuk? Tidak. Perhatikan baik-baik. Sulit. Saya ganti kemudian. Bisa dengan yang ini. Lebih halus. Saya tutup begini. Masih bisa masuk? Sulit. Mau dipaksa jadi masuk ke dalam. Jadi kotor. Tidak bisa diminum. Lihat baik-baik. Terkadang ketika Allah dengan sifat sayangnya ingin mengabulkan permohonan hambanya, bukan doa tidak dikabulkan, tapi permohonan ini tidak sampai pada dirinya karena ada sekat yang menutup. Itulah dosa. Itulah maksiat. Semakin pekat dosanya, semakin kuat penghalangnya, maka semakin sulit kemudian Allah memberikan rahmat yang turun pada dirinya.
Maka banyak hadis menyampaikan kepada kita, lihat baik-baik. Saya sampaikan satu hadis dari Nabi SAW. Thumma dzakara rajula. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki, yutilus safara, yang menempuh perjalanan yang jauh. Orang yang menempuh perjalanan jauh, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang ikut dari Bandar Lampung, ada yang tadi jaraknya 150 km Tulang Bawang dari sini. Lihat, begitu di jalan mohon kepada Allah, minta. Ya, safar yang baik itu cepat mengabulkan doa. Orang ini safar. Yamuddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit begini. Orang yang berdoa mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan daripada yang diam. Hadisnya banyak. Di Abu Dawud nomor hadis 1480 sampai 1490. Awas, innallaha hayyun karimun. Allah itu maha pemalu dan maha mulia, dan akan merasa malu kalau meninggalkan hamba yang mengangkat tangan, menurunkan tangannya dalam keadaan hampa. Maksudnya, orang yang mengangkat tangan akan lebih cepat dikabulkan doanya dibandingkan yang diam. 3. Fayaqulu ya Rabb, ya Rabb. Maka dia berkata, ya Rabb, ya Rabb. Memohon dengan al-asma'ul husna. Sifat rububiyah Allah. Yang kalau dimintakan dikabulkan. Ya Rabb, ya Rabb. Quran surah ke-17. Ayat 110 sampai 111. Paling kanan di pertengahan. Lihat baik-baik. Allah menjamin dalam Al-Quran, seseorang yang memohon kepada Allah dengan kalimat-kalimat al-asma'ul husna akan lebih cepat dikabulkan dibanding orang yang langsung memohon kepada Allah tanpa menyebut kalimat al-asma'ul husna. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau Anda punya masalah, sebut nama Allah. Bukan mengeluh. Atau sebut namanya ya Rahman. Tapi kalau Anda mampu cari nama-nama Allah yang terbaik sesuai dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Namanya Al-Asma'ul Husna. Jadi Asma'ul Husna itu bukan dihafal. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Boleh dihafalkan. Tapi hafalan ini maksudnya membantu kita untuk bisa memilihnya saat kita membutuhkannya. Misal, Anda sedang punya masalah kesulitan, mau berdoa, sebut namanya yang sesuai dengan kesulitan Anda. Ya Al-Fattah. Masalahnya rezeki, sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Di pekerjaan ada yang ganggu Anda, sebut Ya Allah, Ya Al-Jabbar. Anda punya masalah, Ya Allah, Ya Sabar. Nggak harus disebutkan semuanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, ya. Semua disebutkan. Masya Allah. Akhirnya yang tidak diminta pun diberikan. Anda nggak sedang punya masalah, ya sober, ya sober. Sober itu adalah permohonan kepada Allah supaya diberikan kesabaran saat punya masalah. Anda nggak sedang punya masalah, minta diberikan kesabaran. Itu artinya sama dengan minta masalah. Hati-hati. Banyak kalimat-kalimatnya, pilih. Kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, karangan Syekh Sayyid Sabiq. Halaman 24-59, posisi paling kanan di pertengahan. Dikisahkan seorang lelaki bermohon kepada Allah setelah dia selesai menunaikan salat. Lihat kalimatnya. Allahumma innaka antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Dia sebutkan al-asmaul husna. Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad, ahad. As-Samad, al-Asmaul Husna, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Mohon ampuni dosa saya, ya Allah. Ampuni saya, ampuni saya. Apa jawab Nabi? At-tadri bimadza tas'al? Tahukah engkau barusan mengucapkan kalimat apa saat berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, lihat kalimatnya. Faqad du'ita bi asma'illahil a'zam, idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta. Kamu baru saja berdoa memohon kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling agung, al-asma'ul husna. Yang kalau dimulai doa dengan menyebutkan itu, doa akan dikabulkan, permintaan akan diberikan. Tapi ini aneh. Lihat baik-baik. Orang tadi melakukan 3 hal. Perjalanan panjang. Masih ingat? Mengangkat tangan ke langit. Membuka dengan al-asma'ul husna. 3-tiganya dikerjakan. Seharusnya doa dia 6 kali lebih cepat dikabulkan oleh Allah dibandingkan doa orang biasa. Tapi apa kata Nabi? Lihat baik-baik. Anna yustajabu lidzalik. Anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa terjawab.
Mustahil doanya bisa dijawab. Sifat doa dimohonkan, dikabulkan. Tapi yang ini kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doanya bisa dijawab. Kenapa? Enggak tembus. Fabat'amu haramun, karena makanannya haram. Ketika Anda memakan yang haram, maka makanan jadi sekat dalam diri Anda, menjadi penghalang doa itu sampai kepada diri Anda. Tuh. Mashrabu haramun, minumannya haram, lebih tebal lagi. Malbasu haramun, pakaiannya haram, lebih tebal lagi. Sulit. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram, lebih sulit lagi. Enggak tembus-tembus. Yang paling celaka dibawa yang haram ke rumah, dimasak kemudian oleh ibunya, dibagikan kepada anak-anaknya, muncul haram di keluarga, maka sulit turun rahmat ke dalam keluarga itu. Makanya kalau sudah maksiat terjadi, maka mohon maaf, rahmat sulit diturunkan, hidayah sulit masuk dalam diri seseorang. Maaf, ini yang haram, beredar dengan darah, masuk ke dalam telinga. Quran kemudian muncul surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya akan ada sumbatan. Bukan nggak bisa dengar, yang lain kedengaran. Cuman ketika diminta yang baik-baik, nggak tembus dalam telinganya. Konser musik di GBK, di Jakarta, Masya Allah, dari Lampung, kedengaran. Masjid yang jaraknya 5 meter dari rumah, tak nyampe. Ini rumah dia, ini masjid, mikrofon masjid, ke rumahnya begini nih. Sepeda ada, motor ada, mobil ada, kendaraan ada. Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Gak dengar. Qomat, gak dengar. Konser musik yang jaraknya cukup jauh, Masya Allah, sebelum artisnya datang, tiketnya udah habis. Masjid kurang apa lagi? Soundnya jelas, panggilannya bagus, ustadznya datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, kadang-kadang ngapus sendiri, live juga. Kemudian ada snacknya, aquanya ada, semua kelengkapannya ada. Dengan semua itu belum menyentuh Anda terpanggil untuk datang, coba cek, maksiat apa yang sudah Anda kerjakan. Masuk lewat mata dengan darah, maka mata sulit melihat yang baik-baik. Lihat orang joget, ikut joget. Lihat orang olahraga, ikut olahraga. Lihat orang rame, ikut rame. Tapi lihat orang ke masjid, nggak ada sentuhan. Lihat mushaf, nggak ada sentuhan. Lihat Al-Quran, tidak ada getaran. Lihat Al-Quran, pasang status. Masya Allah. Cek. Jadi kalau Anda diperlihatkan kebaikan-kebaikan, belum tampil sentuhan dalam jiwa Anda, ada maksiat yang pernah dikerjakan oleh mata. Jika Anda melihat pasangan Anda di rumah tidak punya ketertarikan, tapi lihat pasangan orang lain banyak ketariknya, ada yang salah dalam diri Anda. Istri sendiri dilihat tidak menyenangkan. Istri orang kayaknya enak dilihatnya. Anda lihat apa selama hidup? Coba cek. Apa yang Anda lihat di handphone Anda? Begitu Anda lihat teman-teman sekalian, Anda buka, Anda langsung palingkan yang tidak baik. Ini nggak bagus. Astagfirullah, buang. Iman Anda bagus. Tapi ketika Anda amati, astagfirullah. Astagfirullah. Masya Allah. Ada maksiat di mata itu. Nah, pelan-pelan. Maksiat yang kecil masih halus. Halus, masih bisa masuk, kedengaran. Semakin banyak, banyak bertumpuk jadi besar. Besar bahasa Arabnya adalah kabir. Kabir, itu besar. Tapi kalau yang besar semakin melekat, kuat, melekat, maka berubah bentuknya menjadi jama'. Kabir menjadi al-kabair. Al-kabair. Jadi kabair itu adalah dosa-dosa yang sudah menjadi besar, yang terakumulasi, yang bahayanya itu selain bisa menghambat rahmat turun kepada kita, juga mampu menangkal doa-doa untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita akan belajar apa saja di antara dosa-dosa besar itu yang dituliskan. Nanti ada 70 jenis yang mesti kita ketahui. Dan nanti barangkali kita tidak sadar bahwa dalam kehidupan kita mungkin pernah melakukan satu di antara itu semua. Itu yang menjadikan barangkali sulit kita mendekat kepada Allah. Masalah nggak pernah tuntas. Mungkin bukan Anda kurang hebat, Anda itu sekolahnya tinggi luar biasa, gelarnya banyak. Tapi kenapa masalah nggak pernah selesai? Mungkin bukan karena kurang hebat, Anda kurang takwa. Maaf, bukan karena kebanyakan hal-hal yang kurang Anda capai. Mungkin banyak maksiat. Karena itulah coba kita turunkan
seperti apa kita mesti menepikan yang tidak baik itu, sehingga yang baik-baiknya bisa muncul ke permukaan. Paham sampai sini? Baik. Mari kita mulai. Jadi kita belum mulai ini ya. Kita baru mau mukaddimah, insyaallah. Baik. Sampai jam berapa kita? Baik. Alhamdulillah ya. Silahkan. Antum mau sampai jam 11, jam 12 gak ada masalah. Saya jam 9 pulang. Terserah. Baik. Hari ini kita akan ambil mukaddimahnya saja dulu. Ya. Karena insya Allah mulai bulan ini kami sudah membuat jadwal untuk setahun. Dan di Lampung ini saya kira sudah cukup kita untuk memulai kajian-kajian yang umum temanya. Sekarang kita mulai spesifik mengkaji kajian kitab. Mudah-mudahan dengan kajian kitab ini kita bisa spesifik fokus pada bahasan dan bisa menamatkan beberapa kitab untuk bekal kehidupan kita insya Allah. Kitab pertama kita kenal dengan kitab Al-Kabair. Kita akan ambil mukaddimahnya dulu. Fokus baik-baik, saya mohon izin untuk berdiri. Perhatikan betul teman-teman sekalian. Jika Anda mengikuti kajian kitab, apapun itu, maka saya berikan pesan, yang pesan ini telah diabadikan prakteknya oleh ulama-ulama kita dulu saat mereka menuntut ilmu. Yang pertama, tolong kenali dulu tentang makna judul kitabnya. Nih, judulnya. Jadi kalau Anda ingin kajian kitab, bahas kitab apapun, usahakan jangan langsung bahas langsung ke isi. Ini saya perhatikan ada beberapa kajian-kajian kitab, belum tahu judul kitabnya, sudah langsung membahas isinya. Ini yang kurang tepat. Kenapa? Karena judul kitab yang dikarang oleh para ulama, nama dari kitab yang disematkan oleh para ulama, itu memberikan isyarat tentang isi kitabnya. Anda akan mendapatkan apa di kitab itu tertuang dalam judul kitabnya. Contoh, apa kitab paling populer Imam Al-Bukhari? Apa namanya? Oh, jangan ngarang. Jangan ngarang. Saya ulang. Apa nama kitab paling populer yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari? Oh, enggak ada kitab Wallahu A'lam. Enggak ada. Imam Al-Bukhari tidak pernah menulis kitab Wallahu A'lam. Lihat. Namanya, perhatikan, bukan Sahih Al-Bukhari. Namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini nama kitabnya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ayo ulangi. Hah? Oh. Ya, karena terlampau panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Itu singkatannya. Kenapa saya sebutkan nama panjangnya? Saya bukan ingin tunjukkan kepada Anda bahwa saya hafal judul kitab. Na'udzubillah. Bukan. Maksud saya, ketika nama ini disebutkan di gambaran isi kitabnya, Al-Jami'. Dalam istilah ilmu hadis, Al-Jami' itu kitab yang mencakup bahasan yang luas. Ada 4 jenis kitab hadis. 1 Al-Jami', kedua Sunan, ketiga Musnad, keempat Mu'jam. Anda kalau mau beli kitab hadis, Anda cek dulu butuhnya apa. Kalau butuhnya kitab-kitab untuk masalah fikih, bagaimana supaya toharoh saya bagus, cara sholat Nabi yang baik, cara tayamum, ya macam-macam air. Cari kitabnya jangan Jami, cari kitabnya Sunan, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi. Lihat baik-baik, kembalikan kepada karakternya. Kalau Anda ingin kitab hadis terkait dengan periwayatnya, Abu Bakar meriwayatkan berapa hadis. Saya ingin tahu hadisnya Sayyidah Aisyah. Saya ingin tahu hadisnya Ibnu Abbas. Maka cari kitab Musnad. Anda ingin meneliti dari mana asal kitab ini, dari mana munculnya, dari mana mencarinya, setiap kata kalimatnya, maka cari kitab Mu'jam. Jami, kitab hadis yang isinya luas. Kata Imam Al-Bukhari, di kitab saya ini ada tuntunan yang sifatnya luas. As-Sahih, semua saya pastikan sahih. Musnad bersumber langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di kitab saya ini tidak ada karangan saya. Semuanya keterangan dari Nabi. Al-Mukhtasar, isinya singkat, tidak bertele-tele. Yang paling menarik, apa isi yang luas ini? Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya semua kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kegiatan Nabi secara umum, baca kitab saya. Wa sunanihi, dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya. Ini terdiri dari 97 pembahasan. Setiap pembahasan ada banyak turunan. Kitabul Iman, 57 hadis. Anda yang imannya sering naik, kadang turun. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagaimana menaikkan iman kita supaya semangat ibadah dan mencegah supaya tidak turun? Maka baca Kitabul Iman, 57 hadis. Kitabul Ilmi, kalau Anda ingin pintar, cepat menghafal dalam belajar, baca kitabnya, Kitabul Ilmi, kitab kedua. Kitabul Imarah, saya ingin menata Lampung, bagaimana metro ini bagus, berdasarkan standar-standar kebaikan dari Nabi. Maju kotanya, punya peradaban, ramah masyarakatnya, berhasil pendidikannya. Buka Kitabul Imarah. Ini. Jadi usahakan setiap belajar kitab, antum pahami dulu isinya. Kenapa disebut Bulughul Maram? Kenapa syarahnya disebut dengan Subulus Salam? Kenapa ada kitab Al-Arba'in, 42 hadis? Katanya Arba'in, tapi 42 hadisnya. Riyadus Shalihin, 1896 hadis. Kembalikan ke judul kitab. Sekarang judul kitab kita namanya apa? Al-Kabair. Sudah saya bahas. 2. Ini poin penting. Tolong setiap Anda ingin mengkaji kitab, Anda ketahui dulu siapa muallifnya. Siapa penulisnya. Cari latar belakang penulisnya. Siapa dia? Awas, kita punya kaidah yang tidak ditemukan terkhusus dalam kepercayaan atau agama lain. Kaidah dalam Islam selalu terkait erat dengan fiqh. Fiqh itu memastikan segala yang terkait dengan informasi bersumber dari sumber yang benar. Buka hadis riwayat Muslim. Kitab Sahih Muslim yang syarah Imam An-Nawawi. Sahih Muslim syarah Imam An-Nawawi itu ada 9 jilid. Saya punya cetakan yang Darul Hadis dari Mesir tahun 2006. Saya belinya 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat dekat Al-Azhar. Harganya masih 450.000 kalau dirupiahkan. Buka jilid yang pertama, halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Anda akan temukan kaidah petunjuk dari Nabi yang dirangkum oleh Imam Muslim. Lihat baik-baik. Babul isnadi minad-din. Bab mendapatkan informasi yang bersumber dari sumber yang benar, itu akan menentukan kebaikan agama kita. Jadi kalau Anda menerima informasi dari orang yang salah, maka praktek ibadah Anda pun akan keliru. Anda mau sholat, Anda belajar tentang sholat. Anda baca buku dari orang yang salah, nulis tentang sholat, tapi isinya salah, maka praktek sholat Anda pun akan keliru. Anda akan haji, cari buku bimbingan, lalu Anda dapatkan dari orang yang tidak jelas. Belajar Anda dari situ, maka haji Anda pun akan keliru. Babul isnadi minad-din. Sekarang banyak menyebar di Indonesia, buku-buku bahkan terjemahan, yang ketika saya teliti, Masya Allah, jauh panggang dari api. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis tentang risalah Tazkiyatun Nafas. Halamannya kurang lebih, cuman 70 halaman, nggak nyampe 70, 69 lah. Terjemahannya 240 sekian halaman. Dan sekarang banyak buku-buku dituliskan, ternyata para penulisnya bermasalah. Ada yang dari sekte Syiah, ada yang dari macam-macam dan sebagainya. Dan saya banyak menemukan buku-buku tertulis seperti Islami, padahal di dalamnya ada misi yang keluar dari nilai-nilai keislaman. Begitu ngambil ayat, ayatnya tentang pemurtadan. Ngambil ayat, ayatnya keluar dari Islam. Padahal luarnya covernya bagus, tapi isinya bermasalah. Luarnya seperti madu, tapi dalamnya seperti racun. Luarnya madu, manis, dalamnya racun. Ibu-ibu paling susah menerima itu. Coba, ibu pilih mana? Mau di madu, apa di racun? Balik. Maaf Bu ya. Baik. Ayo, sekarang yang pertama sudah saya bahas judul kitab, sekarang kita ambil muallifnya. Siapa penulis kitab ini? Jangan lama-lama kita bahas, ujung-ujungnya Syiah.
atau Ahmadiyah atau macam-macam. Ya percuma kita belajar kalau kemudian bersumber dari yang tidak benar. Taib, saya bacakan profilnya. Penulisnya dikenal dengan nama Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Kalau Anda menemukan kalimat alif lam ujungnya i, itu umumnya punya dua arti. Jadi ya, al i itu punya dua arti. Satu, menunjuk kepada asal daerah. Menunjuk kepada asal daerah. Misal, antum kenal Imam Al-Bukhari? Alhamdulillah. Al-Bukhari itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, karena beliau berasal dari Bukhara, orang-orang non-Arab umum yang datang ke Arab itu tidak akan memperkenalkan dengan nama dirinya, tapi memperkenalkan dengan nama daerah. Untuk menunjukkan bahwa saya berasal dari daerah A, Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Maka rumusnya tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Muhammad dari Bukhara, saya dari Bukhara, tambah al di depannya. Al-Bukhara, ujungnya ganti dengan i. Al-Bukhari. Kita punya syekh dulu, banyak dari Nusantara, jadi mufti di Mekah. Dari Banten namanya Syekh Nawawi dari Banten. Dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantadi. Ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada Syekh Abdul Somad dari Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ada Syekh Yasin dari Padang. Syekh Yasin Al-Padangi. Boleh. Misal. Siapa misalnya di sini? Ada Doni dari Metro Lampung. Boleh. Anadoni al-metro al-lampungi. Sah, silakan. Itu asal daerah. Yang kedua, menunjuk pada keutamaan yang melekat. Sifat. Sifat. Jadi kalau punya sifat-sifat khusus, baik itu sifatnya baik, mulia, ataupun dikenal dengan kurang baik, maka Anda boleh tambahkan alif lam di awalnya, ujungnya ganti dengan i. Contoh. Misal, Az-Zahabi. Az-Zahabi. Dari kata zahab berarti emas. Emas. Kalau emas itu berharga tidak? Berharga. Makanya naik luar biasa. Kalau Anda ingin tunjukkan seseorang yang sangat berharga, kalau bicara kalimat-kalimatnya berharga, Anda tidak ingin kehilangan kata-katanya. Kalau dia datang buku-bukunya berharga, Anda tidak ingin kehilangan karyanya. Anda tidak ingin kehilangan waktunya. Semua yang melekat pada dia berharga. Ilmunya berharga, kitabnya berharga, kalimatnya berharga. Maka disebutlah orang itu dengan nama Az-Zahabi. Seperti orang menginginkan emas, seperti itulah orang menginginkan ilmu darinya. Seperti orang menilai emas berharga, seperti itulah orang ini dinilai oleh kebanyakan orang lain. Az-Zahabi. Misal, si tukang tidur. Tidur, bahasa Arabnya naum. Naum. Kalau Anda melihat misalnya, maaf, di kantor tidur, di rumah tidur, di masjid tidur, pengajian tidur, tambahkan alif lam di depannya, tutup ujungnya dengan i. Namanya sabil, tapi seringnya tidur, maka tambahkan sabil an-naumi. Baik ya? Adi misalnya An-Naumi, adik si tukang tidur. Kadang disebut dengan Abu Naum, kadang disebut dengan An-Naumi. Paham sampai sini? Baik. Teruskan. Saya bacakan dari kitabnya langsung bagaimana beliau memperkenalkan dirinya. Saya bacakan. Bismillah. Nama aslinya Muhammad bin Uthman Syamsuddin Muhammad bin Uthman Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Asy-Syahir Bil-Zahabi. Sekarang kita ambil ilmu sebentar. Fokus ini. Awas hati-hati. Kelihatannya cuma bahas biografi seseorang. Tapi nanti saya turunkan manhajnya. Masih ingat tadi? Gelarnya apa? Masih ingat? Ad-Zahabi. Saya tuliskan begini. Ad-Zahabi.
yang berharga seperti emas, layaknya emas. Lihat baik-baik, ada E-nya ya, untuk saya bedakan dengan mas-mas yang lainnya. Mas Asep, Mas Joko, Mas Doni, dan sebagainya. Saya gunakan E. Nama aslinya, lihat baik-baik, Muhammad. Syamsuddin, itu gelarnya, nama aslinya Muhammad. Perhatikan, saya turunkan. Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Segaris bawah ini. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Satu, Adz-Dzahabi. Orang ini bukan menggelari dirinya sendiri, tapi masyarakat yang memberikan gelar kepadanya. Ingat, bukan menggelari diri sendiri, tapi masyarakat memberikan gelar kepadanya. Orang yang sangat berharga ilmunya seperti harganya emas. Orang yang sangat diminati intelektualitasnya seperti emas dinikmati oleh kebanyakan orang. Pertanyaannya, bagaimana orang ini bisa mencapai derajat dipandang berharga seperti emas oleh lingkungan sekitarnya? Lihat baik-baik, saya bandingkan. Beliau mengarang banyak kitab. Di antara kitabnya Syiar A'lam Nubala, 29 jilid. Ini baru satu topik. Topik-topik yang lainnya, nanti saya bacakan beberapa kitabnya. Ada Mizanul I'tidal, ada Syiar A'lam Nubala, ada buku di ilmu hadis, ada buku di qiraat, ada buku di dalam bahasan ilmu Al-Quran. Setiap yang beliau tuliskan itu jauh melebihi harga emas. Setiap yang beliau sampaikan dinantikan oleh orang-orang seperti orang menantikan emas. Pertanyaannya, ini yang mau saya sampaikan. Bagaimana beliau bisa mencapai level ini sehingga digelari orang yang punya pengetahuan dan dilihat seperti halnya orang memiliki emas? Mari kita baca. Bismillah. Wulida bi Dimashq sana 673. Beliau dilahirkan di Damaskus, Syria sekarang, tahun 673 Hijriah. Karena itu disebut dengan Ad-Dimashqi. Saya tuliskan Ad-Dimashqi yang berasal dari Damaskus, Syria. Jadi saya ulang, kalau disebutkan kitab Al-Kabair kalangan Imam Adz-Dzahabi, maka orang ini namanya siapa? Muhammad. Lahirnya di mana? Damaskus. Sekarang ada di mana? Syria. Lihat baik-baik. Bismillah. Dzakara Adz-Dzahabi fi Mu'jamihi. Imam Adz-Dzahabi membagi pengetahuan kepada kita, membagi informasi. Beliau pernah menuliskan di dalam Mu'jamnya bahwa untuk mencapai level ini sehingga menghadirkan banyak perhatian dari masyarakat, lihat kalimatnya, 300 syaikhin wa alfi syaikhin mimman talaqqal ilma anhum. Beliau memiliki 1.300 guru. Lihat baik-baik. 1.300 guru. Satu manhajnya guru, syekh. 1.300 orang. Saya teruskan lagi. Sabar ya, pelan-pelan. Nanti saya turunkan ayat dan hadisnya. Bismillah. Wa nabagha fi katsirin minal ulum. Beliau berhasil belajar dari guru-guru dimaksud sehingga muncul banyak pengetahuan dari dirinya. Wa bi khasatin fi qiraatil Qur'an. Beliau pakar di ilmu Al-Qur'an. Wal hadis, pakar di bidang hadis. Wa daraba bi hifdhihi al-muthal, dan punya hafalan yang sangat kuat melekat pada dirinya. Lihat kalimatnya, lihat kalimatnya. Sampai digelari wa nu'ita bi imamil wujudi hifdhan, imam dalam hafalan. Jadi kalau sudah ada bahasa imam dalam hafalan, bukan cuma hafal, tapi titik komanya pun tidak tertukar. Kalau disebutkan satu bacaan, misal saya bacakan satu kalimat begini sampai selesai halaman pertama, itu bisa diulang seketika tanpa salah titik komanya. Itu imamil wujudi hifdhan, imam dalam hafalan. Bagaimana mendapatkan semua karunia itu? Satu, beliau belajar pada banyak guru. Disebutkan di sini sampai 1.300 guru. Saya teruskan dulu. Mimman talaqqal ilma anhum wa ilmihim wa iqrarahum,
Minhum majmu'atun min kibaril ulama wal muallifin al-masyhurin. Baik, fokus. Dari 1.300 ulama ini, beliau bertalaki mengunjungi mereka satu persatu untuk mendapatkan faidah manfaat dari ilmunya. Satu, lihat manhajnya. Saya turunkan ayatnya sekarang. Saya berhenti dulu di sini. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau Anda ingin menyiapkan anak-anak Anda, atau cucu Anda, atau bahkan Anda untuk mendekati level Imam Az-Zahabi ini, yang hafal Quran, kuat dalam ingatan, paham hadis, maka bagaimana caranya? Mari kita turunkan ayat-ayatnya dan pengalaman Imam Az-Zahabi. Ini yang saya mau maksudkan dulu. Baik, mudah-mudahan antum dikuatkan ingatannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Karena ini kita agak cepat. Begitu saya tulis langsung hilang. Ya. Baik. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Satu adanya guru. Saya turunkan ayatnya. 1 Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Kedua Quran surah ke 58 ayat 11. Ketiga Quran surah ke-9 ayat 122. Kemudian kalau ingin dipercepat pengetahuannya, maka amalkan Quran surah kedua di akhir ayat 282. Maka Allah berikan pengetahuan seperti Allah berikan pada seorang hamba di Quran surah 18 ayat ke-65. Baik. Lihat baik-baik. Fokus ya. Pertama, ada isyarat dari Imam Az-Zahabi. Kalau Anda ingin mendapatkan tambahan-tambahan pengetahuan, maka yang pertama, beliau mengikuti sunnah dalam Al-Quran untuk belajar pada guru-guru yang bisa menumbuhkan pengetahuan. Lihat baik-baik. Quran surah 96 ayat 1 sampai 5. Ketika Nabi SAW akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, jadi rasul dan berdakwah dalam kehidupan. Fokus baik-baik. Kalimat pertama yang turun bukan kalimat dakwah, tapi kalimatnya ikra, baca, 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 baca. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa yang mengajarkan beliau untuk membaca? Allah yang mengajarkan beliau melalui malaikat Jibril, malaikat. Karena beliau nabi, beliau rasul, maka diajarkan oleh Allah langsung pengetahuan melalui malaikat. Anda bisa bayangkan, nabi, rasul, dekat dengan Allah, surganya jelas, diangkat, ditugaskan untuk berdakwah. Sebelum dakwah, beliau belajar dulu pada guru. Siapa? Malaikat. Tahukah Anda berapa lama belajarnya? 5 tahun. Diangkat jadi nabi dan rasul tahun 610 Masehi. Belajar selama 5 tahun sampai 615 Masehi. Baru tahun 615 Masehi, setelah 5 tahun beliau kemudian menerima pengajaran-pengajaran, turun Quran surah ke-74. Ayat 1 sampai dengan 7 itu. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang sudah berselimut, ayo bangun, beri peringatan. Sekarang saatnya dakwah. Tapi dakwah itu dimulai kapan? Setelah beliau belajar. Berapa lama? 5 tahun. Pada siapa? Pada guru. Di Nabi saja, belajar agama, ada gurunya. Jadi antum mustahil memahami Al-Quran dan hadis, memahami agama tanpa merujuk kepada guru. Awas, penting saya ingatkan ini. Karena tidak sedikit orang-orang sekarang, baru baca Al-Quran, bahasa Arab tidak paham. Awas, hati-hati. Bahasa Quran belum mengerti. Lihat terjemahan sudah langsung bisa menyimpulkan hukum. Nabi 5 tahun berdakwah menyampaikan ilmu. Antum 5 hari sudah menjadi da'i. Luar biasa. Imam Al-Bukhari nulis Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah, sebagian di Madinah. Antum 16 hari sudah jadi pakar hadis. Mustahil. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang baik, maka yang pertama, cari guru-guru yang baik untuk menanamkan pengetahuan. Jelas? 1. Antum kenal Maryam? Antum ini luar biasa ya, hebat. Masya Allah. Tanya Maryam kenal, tanya ini kenal, luar biasa. Maryam putrinya Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Bagaimana tiba-tiba Maryam tumbuh jadi perempuan salihah? Jangan dikira tiba-tiba jadi salihah seketika, bukan.
Lihat baik-baik Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37. Mulai ibunya berdoa kepada Allah. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Dalam perut ibundanya sudah didoakan oleh orang tuanya. Begitu lahir diberi nama, dicarikan guru, cari guru. Maryam saja dicarikan guru. Siapa gurunya? Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Jadi kalau kita terjemahkan sekarang ke dalam konteks kita, antum ingin anak-anak antum pintar, dekat dengan Allah, cepat hafalannya, bagus, maka lihat sekolah sekitaran metro. Mana yang kira-kira guru-gurunya bisa mendekatkan anak Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana yang guru-gurunya bisa berbagi pengetahuan yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ini konsep pertama. Jelas ya? Imam Adz-Dzahabi punya 1.300 guru. Kita kepada siapa kita belajar dengan baik? Dua. Dan mohon maaf, kadang-kadang untuk mendapatkan guru ini itu tidak mudah, butuh perjuangan. Nabi menerima wahyu di mana? Gua Hiro. Anak sekarang mudah menyebutkan Gua Hiro. Pertanyaan saya, pernah naik ke Gua Hiro? Saya pernah berangkat langsung dari Mekah, wilayah kisaran Nabi tinggal, sampai ke Gua Hiro. Itu jarak ke Jabal Nur, ke kaki gunungnya saja, itu ada 5 sampai 7 kilo. Ambil yang paling maksimal 7 kilo. Ini baru kaki gunung. Naik lagi ke atasnya 700 meter. Ini begitu sampai di puncak, guanya bukan di sini, tapi turun lagi sedikit ke sini. Baru Anda menemukan guanya dan seluruh batu-batunya ini membentuk semacam teropong menghadap ke arah Ka'bah ke sini. Ya. Yang mau saya sampaikan, tidak mudah Nabi kemudian mendapatkan pelajaran-pelajaran. Ingin mendekat kepada Allah, ingin mendapat pengetahuan, sampai jalan dulu sampai 5 sampai 7 kilo. Kalau sekarang gampang, tinggal sewa mobil, berangkat, turun kaki bukit. Dulu saya sampai naik ke atas, lihat ke wilayah tempat Nabi tinggal. Tidak mungkin bisa sampai ke sini kecuali melewati 5 bukit dulu. Ada bukit di sini 5. Naik ke sini sekarang saja banyak keraknya, banyak kerak. Sekarang. Dan kerak zaman dulu lebih primitif dibandingkan kerak zaman sekarang. Bahaya. Di kadang-kadang untuk menentukan guru yang baik, Anda butuh pengorbanan. Nabi aja berkorban, naik gunung, naik bukit, turun ini, turun itu sampai mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Barangkali nggak dekat dengan rumah Anda, cari lagi, berangkat lagi, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah Anda untuk mendapatkan guru yang terbaik dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? 1. 2. Quran surah 58 ayat 11. Saya turunkan dulu. Awas, ini kelihatan seperti sederhana ya, tapi ini yang paling penting. Saya tidak ingin Anda cuma tahu isi kitab ini, tapi saya menginginkan Anda mencetak anak Anda lebih daripada pengarang kitab ini. Maka saya turunkan manhajnya supaya kita bahas, supaya nanti minimal di Lampung ini muncul Adz-Dzahabi, Adz-Dzahabi, Adz-Dzahabi lebih daripada pengarang kitab ini. Tidak cukup dengan amin, pahami dulu. 2. Quran surah 58 ayat 11. Lihat baik-baik. Kalau Anda sudah mendapatkan guru yang kira-kira baik, maka ukuran keduanya, cari guru-guru yang tidak hanya bisa menjadikan Anda pandai dalam menguasai ilmu, tapi menjadikan ilmu itu bisa meningkatkan iman Anda sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan majlis ilmu disandingkan dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu disebutkan. Hei orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan pada Anda share, luaskan. Tafassahu itu bukan cuma membagi tempat, tapi luaskan. Bisa informasinya, ya bisa pengajarannya. Jadi kalau ada yang baik-baik, share dengan yang lain. Bagi, luaskan majlis, luaskan tempat. Yang paling menarik, lihat baik-baik. Ketika Anda menemukan tempat yang baik untuk belajar, menemukan guru yang baik, kalimat guru dan tempatnya disandingkan dengan kalimat iman. Dan ketika Allah akan mengangkat pengetahuan Anda, yang lebih dulu diangkat oleh Allah bukan ilmunya, bukan ilmu yang ditambah, tapi iman yang dinaikkan. Perhatikan kalimat Qur'annya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di iman diangkat duluan, baru ilmu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin memberikan isyarat bahwa pelajaran yang baik itu cari guru-guru yang bukan hanya menambah pengetahuan Anda,
Tapi dengan ilmu itu bisa mengangkat iman Anda sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf ya, coba cek. Saya mau tanya sebentar. Bapak Ibu ingin anaknya rajin sholat? Ingin dekat dengan Allah? Ingin jadi penghafal Al-Quran? Ingin jadi anak yang rajin puasa? Pertanyaan saya, coba cek di mana Anda tempatkan sekolah Anda. Apakah di sekolah itu anak Anda diajarkan bagaimana mendekat kepada Allah? Jangan-jangan Anda inginkan anak Anda rajin sholat, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Anda ingin anak Anda jadi penghafal Quran, tapi di sekolahnya tidak pernah ada materi Quran, nggak akan nyambung. Jadi kalau cuma Anda berlomba dalam urusan dunia saja, Anda ketinggalan. Tidak salah anak Anda ingin jadi juara matematika, tapi saya sampaikan pada Anda, bahkan non-muslim pun sudah jadi juara olimpiade. Sudah menjadi mendapatkan Nobel bahkan. Maka buktikan, tunjukkan pada dunia, anak saya matematikanya bagus, fisikanya juara, tapi dengan itu semua dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahajud tidak tertinggal, puasa dia kerjakan, Quran dia hafal, itu yang kita munculkan. Jelas ya? Maka mohon izin ya, maaf. Kalaupun Anda belajar dengan saya, tapi kalimat-kalimat yang kita bahas tidak mendekatkan Anda dengan Allah, tingkatkan. Tingkatkan pelajaran Anda dengan mencari guru lain. Tinggalkan saya, cari guru lain yang mendekatkan Anda dengan Allah. Jelas ya? Baik, jadi saya mohon maaf nih, kalau ada orang yang cuma ngajarkan banyak, paham Quran, tahu hadis dengan nomornya, tapi tidak membuat Anda dekat dengan Allah, tinggalkan orang itu. Cari yang lain yang membuat Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? 3. Cepat-cepat. Quran surah 9 ayat 122. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sudah. Saya di sini nanti selesai, saya kembali ke sesi untuk diskusi. Lihat baik-baik. Dibuka dengan kalimat iman. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Disebut dengan fikih. Perhatikan. Ingin mencapai kegemilangan seperti Imam Adz-Dzahabi, maka pertama cari guru. Sifat gurunya selain menambah pengetahuan juga mengangkat iman. Yang ketiga, guru itu mengajar dengan prinsip fikih, tafaqquh. Fikih. Artinya paham. Mengerti. Jadi kalau Anda datang mencari guru, ingin belajar, maka konsep dalam agama kita, perhatikan baik-baik, jangan pernah Anda hadiri majlis belajar dari apapun, kecuali pelajaran-pelajaran itu bisa membuat Anda paham dan mengerti tentang apa yang diajarkan. Kalau kita terapkan dalam konteks pendidikan anak-anak kita, maaf ya, setiap anak Anda belajar, cek lagi di rumah, paham tidak dengan pelajarannya? Mengerti tidak dengan yang diajarkan? Termasuk antum, setiap Anda belajar dimanapun di majlis ilmu, pastikan pelajaran kita membuat kita paham tentang apa yang dipelajari, sehingga mudah kita praktekkan dalam ibadah. Silakan antum cek ya. Semua ibadah yang kita kerjakan, ketika dipelajari, kalimat belajarnya menggunakan fikih. Anda mau sholat, silakan cari buku, cari kitab. Anda tidak akan temukan buku tentang ilmu sholat. Yang Anda temukan, fikih sholat. Zakat, fikih zakat. Haji, fikih haji. Artinya, kalau ingin belajar tentang sholat, pelajari sampai paham bacaan sholat. Paham gerakan sholat. Kalau sudah paham, maka enak dipraktikkan dalam sholat Anda. Pertanyaan saya, 1. Dari sekian sholat yang telah Anda tunaikan, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan selama ini zakat tapi tidak mengerti tentang zakat. Selama ini umrah berkali-kali tapi tidak paham tentang pekerjaan dalam ibadah umrah Anda. 3. 4. Saya mau fokus dalam yang ini. Saya tutup. Quran surah kedua ayat 282. Ini yang paling utama. Tolong garis bawahi betul ya. Ini yang paling utama. Dan ini yang membedakan Allah akan berikan tambahan pengetahuan atau tidak. Kalau pengetahuan Anda ingin ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan, maka ini yang menentukan. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Ini ada orang-orang
yang ketika dia belajar dipercepat pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwanya sering ditingkatkan kepada Allah. Di ayat ini ingin menyampaikan pada Anda, kalau ilmu Anda ingin ditambah cepat dipahamkan oleh Allah, orang lain baca 3 kali belum paham, Anda baru lihat 3 huruf sudah mengerti. Orang lain sulit menemukan dalil, Anda tiba-tiba sudah ingat, oh ini dalilnya ini maknanya ini arahnya ke sini. Bagaimana cara mendapatkannya? Kata Al-Quran, tingkatkan takwa Anda kepada Allah. Mohon maaf, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, singkatnya cuma 2 maknanya. 1, tingkatkan ibadah. 2, jauhi maksiat. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang melatih anak supaya pintar, kuat ingatan seperti Imam Ad-Dhahabi, maka saya sarankan dari kecil tolong latih ibadah. Salat, mulai dengan baca Al-Quran. Kalau bisa hafalkan Quran. Ya. Saya sudah mendapatkan informasi ini dari non-Muslim di Eropa. Ternyata mereka melakukan penelitian, orang yang hafal Quran itu kata mereka meningkat kecerdasannya 3 kali lipat. Saya ulang, orang yang hafal Al-Quran itu meningkat kecerdasannya sampai 3 kali lipat. Karena itu silahkan Anda cek, semua orang-orang pintar di masa lalu, orang Muslim yang karyanya banyak diambil di Barat, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mereka dan diklaim sebagai penemuan oleh mereka, itu rata-rata sejak kecil belajarnya cuma 2. 1, belajar salat, yang kedua menghafal Quran. Silahkan antum lihat. Al-Kindi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Jabir Ibn Hayyan, semua. Al-Ghazali, Ibn Rushd, Ibn Sina dan sebagainya, semua memulai dari salat plus menghafal Al-Quran. Maka saya sarankan, ayo tunjukkan, antum dari Lampung, dari Metro, tunjukkan pada dunia. Jadikan tempat penghafal Quran untuk orang-orang Islamnya. Hafalkan Qurannya, pelihara salatnya, demi Allah saya katakan, ketika Anda buka pengetahuan, Allah tanamkan dan permudah kita untuk mempelajarinya. Terakhir, 5. Kalau 4 manhaj ini sudah antum lakukan, maka Allah memberikan kalimat di Quran. Lihat kalimatnya. Wa atainahu min ladunna ilma. Maka kami berikan kepada orang ini pengetahuan dari sisi kami. Pengetahuan dari sisi kami. Bukan dia yang capek belajar, tapi Allah mudahkan mendapatkan pengetahuan seperti Nabi Khidir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik. Saya cukupkan dulu untuk pembahasan mukaddimah yang pertama dari kitab ini. Jadi saya simpulkan, 1, penulis kitab ini bukan orang biasa, tapi ulama yang sangat diakui kepakarannya, baik dalam bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang bahasa, dan juga punya ingatan yang sangat kuat. Yang paling menarik beliau berbagi kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan anugerah seperti beliau mendapatinya, maka beliau berikan rumus-rumus kepada kita. Kesimpulannya saya turunkan ayatnya. 1, cari guru yang baik yang bisa mengajarkan Anda pengetahuan yang mulia. 2, dalam hal belajar itu jangan hanya fokus menambah ilmu, tapi cari ilmu yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3, dalam hal peningkatan iman itu juga sandingkan dengan pemahaman kita akan pengetahuan. Jadi jangan cuma tambah informasi, tambah pengetahuan tapi tidak paham apa yang dipelajari. Dan yang terakhir, yang keempat, pastikan setiap apa yang kita pelajari kita jaga dengan peningkatan ibadah dan menjauhi maksiat. Saya tutup dengan Imam Asy-Syafi'i ketika beliau datang kepada Imam Waqi mengadukan buruknya hafalannya. Kata Imam Asy-Syafi'i, "Syakautu Waqi'an an su'i hifdhi, fanasahani an atrukal ma'asi. Faqala liya al-'ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ila al-'asi." Saya akhiri, kata Imam Asy-Syafi'i, saya pernah datang kepada Imam Waqi mengadukan buruknya hafalanku. Buruknya hafalan Imam Asy-Syafi'i paling-paling beda koma, beda titik. Apa kata gurunya Imam Waqi? Lihat kalimatnya. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berlaku maksiat. Karena itu sebelum kita bahas kitabnya, saya menginginkan kita semua bisa meneladani keilmuan beliau dengan mengamalkan turunan-turunan dari ayat dan hadis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua insyaallah. Saya bacakan dulu akhir bagian dari kitabnya, lalu saya coba jawab beberapa pertanyaan yang sudah antum sampaikan. Bismillah. Tawalla Adz-Dzahabi 'iddata wadha'if 'ilmiyatan fi Dimashq. Karena keilmuan yang dalam itu, Imam Adz-Dzahabi kemudian dipercaya mendapati posisi untuk mengajar di banyak tempat di Damaskus. Nah, ini pentingnya.
Walamma kuffa basaruhu fi sanatin sab'umiyah wahid wa arba'in inqata'a anit ta'lif. Masya Allah. Dan tatkala matanya buta karena kebanyakan belajar, maka beliau pun berhenti dari menulis buku dan konsentrasi untuk mengajar. Anda bayangkan, ini imam mulia, hafal Quran, hafal banyak hadis, berguru pada 1.300 orang ulama, menjelajahi banyak tempat, maaf, matanya buta karena sering membaca dan belajar. Saya tanya pada antum, mata antum sampai sekarang bisa melihat puluhan tahun digunakan untuk apa saja? Mata ulama dipakai belajar sampai nggak bisa lihat. Imam At-Tirmidzi itu di akhir hidupnya matanya buta. Buta. Adz-Dzahabi buta, At-Tirmidzi buta. Yang paling menarik ketika ditanya, lihat kalimatnya. Kenapa Imam At-Tirmidzi sampai buta matanya? Ternyata salah satu sebabnya beliau banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di ujung hidupnya. Kata kawannya, "Ya Syekh, lima hakadha?" "Syekh, kenapa Anda banyak menangis sampai buta begini?" Kata Imam At-Tirmidzi, lihat kalimatnya. "Saya takut kalau Allah mewafatkan saya saat ini, bekal saya masih dianggap kurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kalau Allah wafatkan saya saat ini, bekal saya masih dianggap kurang oleh Allah Subhanahu wa taala." Selevel Imam At-Tirmidzi, hafal hadis, menulis kitab hadis, bangun tiap malam tahajud, hafal Al-Qur'an, masih menangis di ujung hidupnya, di masa tuanya karena takut ketika meninggal masih kurang bekalnya. Saya tanya pada antum, antum imam bukan? Jadi makmum kadang-kadang, hafal Quran belum mutqin, hadis belum hafal, belum konsisten tahajud, belum konsisten puasa sunnah. Yang jadi pertanyaan, apa antum merasa banyak amal sampai malam ini belum mendekat kepada Allah? Kembalikan teman-teman sekalian, Imam Adz-Dzahabi menangis, Imam Adz-Dzahabi buta matanya, Imam At-Tirmidzi menangis, Imam At-Tirmidzi buta matanya. Kenapa? Karena mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan ilmu pengetahuan dan diberikan akhir hidup yang baik sampai kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Kemudian saya akhiri dulu ya, sebentar. Taraka Adz-Dzahabi thurwatan 'ilmiyatan dhahmah awda'aha fi mu'allafatil mufidah. Imam Adz-Dzahabi meninggal dunia meninggalkan banyak karya pengetahuan, di antaranya bisa sebutkan satu, Tarikhul Islam, kitab sejarah. Ini artinya beliau pakar sejarah. Nanti saya di akhir saya mau tunjukkan pada Anda. Kedua, kitab Siyar A'lam Nubala di ilmu hadis. Di satu sejarah, dua hadis. Ketiga, Mizanul I'tidal di ilmu hadis. Keempat, Al-Mushtaba fil Asma'ir Rijal, tentang ilmu hadis dalam bidang penelitian sahabat. Jadi beliau kenal para sahabat, maksudnya tahu sejarahnya, tahu nasabnya, tahu karakternya. Beliau menulis di ilmu hadis. Beliau menulis tentang siapa orang yang baik, siapa orang yang tidak baik di zaman sahabat sampai tabi'in. Kemudian wa tajridil usul fi ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengeluarkan hadis-hadis yang bermasalah dibandingkan hadis-hadis yang sahih. Lihat baik-baik, menulis di Quran, menulis di tarikh sejarah, menulis di hadis, menulis di ilmu hadis, menulis di tarikh sahabat. Ada berapa cabang ilmu? 5. Perhatikan baik-baik. Orang sekarang sepintar-pintarnya biasanya tidak menguasai lebih daripada 2-3 cabang pengetahuan. Orang dulu ketika diberikan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal rata-rata menguasai 5 pengetahuan. 5 cabang pengetahuan. Maka saya sampaikan berita gembira kepada Anda, kalau Anda kembali kepada Al-Quran, pelajari tentang turunan hadis, buka bagaimana cara ulama belajar lewat manhaj Nabi, demi Allah saya katakan, Anda akan menjadi orang paling cemerlang di muka bumi. Ya, mungkin bukan Anda sekarang, tapi anak Anda pastikan, cucu Anda pastikan. Kalau bukan keturunan Anda, maka siapa yang bisa menggantikan Anda di masa depan? Saya tutup dulu untuk mukaddimah. Nanti kita mulai pembahasannya di pertemuan yang akan datang.